Halo teman-teman, perkenalkan nama saya DJ Gunanta. Di sini saya akan membahas tentang manajemen usaha akomodasi pariwisata. Nah, akomodasi dalam pariwisata adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan berbayar. Apa saja peran penting akomodasi dalam industri pariwisata? Yang pertama adalah menarik wisatawan. Akomodasi yang nyaman dan berkualitas tinggi dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Hotel, resort, villa, dan jenis akomodasi lainnya seringkali menjadi faktor penentu dalam pemilihan destinasi wisata. Yang kedua, meningkatkan pengalaman wisata. Akomodasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan pengalaman wisatawan selama perjalanan mereka. Fasilitas dan layanan yang berkualitas tinggi dapat membuat wisatawan merasa lebih nyaman dan puas. Yang ketiga adalah sumber dana. Akomodasi merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak destinasi wisata. Hotel, penginapan, dan sejenisnya menyediakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal melalui pajak dan pengeluaran wisatawan. Yang keempat adalah mendukung industri lain. Akomodasi mendukung industri lain seperti restoran, transportasi, dan atraksi wisata. Wisatawan yang menginap di akomodasi tertentu cenderung menghabiskan uang mereka di bisnis lokal lainnya, meningkatkan ekonomi setempat secara keseluruhan. Yang kelima adalah penyediaan fasilitas dan layanan. Akomodasi menyediakan berbagai fasilitas dan layanan tambahan yang bisa meningkatkan kenyamanan wisatawan, seperti spa, pusat kebugaran, kolam renang, layanan tur, dan lain-lain. Yang keenam adalah kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur. Keberadaan akomodasi yang baik seringkali mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan di daerah wisata yang tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga bagi penduduk lokal. Yang terakhir adalah pelestarian budaya dan lingkungan. Banyak akomodasi yang mengadopsi praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mempromosikan budaya lokal. Ini dapat membantu melestarikan budaya dan lingkungan destinasi wisata. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis akomodasi. Yang pertama adalah hotel. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi pariwisata yang paling umum dan populer di seluruh dunia. Hotel biasanya memiliki berbagai macam fasilitas, seperti kamar tidur, restoran, kolam renang, gym, dan lain sebagainya. Hotel juga terbagi menjadi beberapa kategori, seperti hotel bintang 1-5, hotel butik, hotel resort, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah villa. Villa adalah akomodasi pariwisata yang lebih eksklusif dan mewah daripada hotel. Villa biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti kolam renang pribadi, taman, dapur, dan lain sebagainya. Villa juga biasanya lebih terpencil dan jauh dari keramaian, sehingga cocok untuk mereka yang ingin menikmati liburan dengan privasi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu adalah resort. Resort adalah jenis akomodasi pariwisata yang biasanya terletak di daerah wisata alam atau pantai. Resort biasanya memiliki fasilitas yang lengkap, seperti kolam renang, restoran, spa, lapangan golf, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah hostel. Hostel adalah akomodasi pariwisata yang lebih terjangkau daripada hotel atau villa. Hostel biasanya menawarkan kamar tidur bersama dengan tamu lain, sehingga cocok untuk mereka yang ingin menghemat budget. Meskipun harganya lebih murah, hostel biasanya tetap menyediakan fasilitas yang lengkap, seperti kamar mandi bersama, dapur bersama, dan lain sebagainya.
Yang kelima adalah guest house. Guest house adalah jenis akomodasi pariwisata yang mirip dengan hotel kecil. Guest house biasanya lebih terjangkau daripada hotel, namun tetap menyediakan fasilitas yang memadai, seperti kamar mandi dalam, sarapan pagi, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah apartemen. Apartemen adalah jenis akomodasi pariwisata yang cocok untuk wisatawan yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti beberapa minggu atau bulan. Apartemen biasanya dilengkapi dengan dapur dan ruang tamu, sehingga wisatawan bisa memasak sendiri dan merasa seperti di rumah sendiri. Yang ketujuh adalah homestay. Homestay adalah jenis akomodasi pariwisata yang cocok untuk wisatawan yang ingin merasakan pengalaman hidup bersama penduduk lokal. Homestay biasanya dilengkapi dengan kamar tidur dan kamar mandi, namun sarapan pagi dan makan malam disajikan oleh keluarga pemilik homestay. Yang kedelapan adalah camping. Camping adalah jenis akomodasi pariwisata yang cocok untuk wisatawan yang ingin merasakan pengalaman hidup di alam bebas. Camping biasanya dilakukan di area perkemahan yang telah disediakan oleh pemerintah atau swasta. Yang kesembilan adalah lodge. Lodge adalah jenis akomodasi pariwisata yang cocok untuk wisatawan yang ingin merasakan pengalaman hidup ala petualang. Lodge biasanya terletak di daerah terpencil dan sulit dijangkau, seperti di tengah hutan atau gunung. Yang terakhir adalah ryokan. Ryokan adalah jenis akomodasi pariwisata yang khas dari Jepang. Ryokan biasanya terletak di kota-kota tua yang kaya akan sejarah dan budaya Jepang. Wisatawan bisa merasakan pengalaman hidup ala Jepang dengan fasilitas kamar tidur yang dilengkapi dengan tatami dan futon, beserta kamar mandi dan toilet bersama. Selanjutnya kita akan membahas prinsip manajemen akomodasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, pelayanan pelanggan atau customer service. Yang keenam, manajemen keuangan atau financial management. Yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Yang kedelapan, manajemen pemasaran atau marketing management. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan atau sustainability. Nah teman-teman, inilah contoh struktur organisasi usaha akomodasi. Next kita akan membahas tentang standar operasional dalam manajemen akomodasi. Standar operasional prosedur atau SOP dalam manajemen akomodasi pariwisata sangat penting untuk memastikan konsisten, efisien, dan kualitas layanan yang diberikan. Berikut adalah beberapa area utama dengan SOP yang umum diterapkan. Yang pertama, front office. Yang kedua, housekeeping. Yang ketiga, food and beverage. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, administrasi dan manajemen keuangan. Yang ketujuh, pemasaran dan penjualan. Yang kedelapan, sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kebersihan dan keberlanjutan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang manajemen usaha akomodasi pariwisata. Terima kasih telah menonton video ini. Next di lain video.